Sudah join semua ya? Tinggal kurang satu. Oke, kita lanjutkan saja tadi. Ini sekarang coba tadi ini berarti yang cembung ya, ini yang cekung. Kalau seperti ini, rollnya kemana? Bawah sama atas? Mana? rollnya ke bawah. Rollnya ke bawah. Gerakan tulangnya kemana? Ayo, kemana? Ke atas. Contekannya ke masih bawah. gerakan tulangnya ke bawah. Kan tadi gerakan tulang sama roll itu kan searah dengan gerakan tulang. Kalau gerakan tulangnya ke bawah berarti rollnya juga ke bawah. Slide-nya kemana? Ke atas. Gitu. Ke bawah. Ke atas, siapa yang bilang ke bawah? Ke atas ya. Ke bawah kan tadi kan roll berlawanan dengan gerakan slide. Oke, sekarang kita lanjut ke yang hukum kedua. Hukum kedua nih. Sekarang, ini yang gerak. Rollnya kemana? Ke bawah. Ke bawah. Gerakan tulangnya kemana? Ke bawah. Ke bawah. Bawah. Slide-nya kemana? Ke bawah. Bawah. Itu ya. Paham ya? Oke. Bisa dipahami ya. Oke, kalau bisa dipahami kita lanjutkan. Nah, di sini ada jenis sendi berdasarkan histologi dan juga keleluasaan geraknya. Sekarang saya mau googling lagi, silahkan. Histologi itu apa? Jadi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail menggunakan mikroskop pada sedia sama, Bu. Oke, pada intinya adalah histologi itu adalah mempelajari jaringan yang menggunakan mikroskop gitu. Nanti dengan sediaan preparat ya. Nah, di sini berdasarkan histologi di sini maksudnya adalah yang penghubung sendinya itu dari ketiga ini, dari yang ada di sini. Ada fibros, cartilaginous, dan juga sinovial. Kalau dilihat secara mikroskopis itu penghubung sendinya itu ada yang fibros, cartilaginous, dan sinovial. Apa itu fibros? Fibros itu adalah penghubung sendinya bentuknya serat. Bentuknya serat. Kalau dilihat itu berserat. Fibros. Kemudian kalau yang cartilaginous itu nanti tersusun atas tulang rawan hialin atau fibrocartilago gitu. Kemudian yang ketiga ada sinovial. Sinovial itu adalah cairan sinovial. Nah, kalau yang di sinovial ini nanti ini kan bentuknya cairan. Jadi nggak cuma-cuma langsung di antara sendi itu ada cairan, tetapi dari cairan itu dilindungi lagi oleh fibrous dan juga cartilaginous, tapi memang hanya sedikit. Jadi didominasinya adalah oleh cairan sinovial. Cairan sinovial ini biasanya kalau teman-teman tahu kan ada kalau yang orang tua yang biasanya sakit lutut itu kan biasanya kalau ke dokter itu kan biasanya sih kadang-kadang ada yang terus lututnya disuntik. Setelah disuntik, tadinya lututnya sakit, nggak bisa buat jalan, tapi setelah disuntik membaik. Nah, itu namanya kan osteoartritis. Itu karena dari cairan sinovial ini sudah habis.
Cairan sinovial ini sudah habis. Kemudian gitu. Jadi dari cairan sinovial ini sudah habis, makanya ke dokter untuk disuntik. Disuntik itu untuk apa? Untuk mengisi cairan pengganti dari cairan sinovial agar sendinya bisa bergerak kembali secara leluasa. Kalau cairan sinovialnya habis, maka nanti antar tulang itu akan terjadi gesekan, itu yang menyebabkan terasa sakit pada orang tua biasanya. Gitu. Cairan sinovial. Kemudian kalau berdasarkan keleluasaan geraknya, maaf saya kecepatan nggak ya? Direkam kok, Bu. Jelas. Oh iya, maksudnya saya kecepatan enggak? Nanti kalau kecepatan kan saya nanti di akhir ada kuis loh. Jangan salah. Sedikit kecepatan, Bu. Oke, gitu dong bilang. Ya. Oke, saya perlambat. Jadi untuk jenis sendi yang berdasarkan keleluasaan geraknya itu ada yang namanya sinartrosis. Sinartrosis itu jadi tidak memungkinkan adanya pergerakan sama sekali. Gitu. Sendi sinartrosis itu tidak memungkinkan adanya itu ada pergerakan, tetapi hanya sekedar mendekat dan juga menjauh. Gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan beserta contohnya juga. Kemudian yang diartrosis itu pergerakannya itu ke segala arah. Gitu. Sinartrosis itu nanti tidak ada pergerakan sama sekali. Amfiartrosis itu ada pergerakan tetapi hanya sedikit, sekedar mendekat dan juga menjauh. Untuk yang diartrosis itu gerakannya ke segala arah, banyak gerakan. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini silahkan bisa dilihat. Ini adalah tulang tengkorak. Ini kan sudah tahu ya kemarin teman-teman anatomi dasar, ada di tulang tengkorak ini ada temporal, frontal, parietal, oksipital, ya kan? Nah, di sini dihubungkan ada sutura di sini. Nah, di suturanya itu terbuat dari ini. Kira-kira berdasarkan histologinya ini apa ini? Tadi kan ada 3, ada fibrous, cartilaginous, dan juga sinovial. Kira-kira ini apa? Yang mana? Dilihat dari ini, Fibros kah, Bu? fibrous. Berserat, ini ada serat-seratnya. Berarti kira-kira di sini kalau untuk keleluasaan geraknya apa? Sinartrosiskah, amfiartrosiskah, atau diartrosiskah? Yang mana dari ketiga Yang itu? yang pertama, Bu. Apa itu? Apa tadi? Sinartrosis. Sinartrosis. Kenapa sinartrosis? Karena dia tidak memiliki ruang yang apa itu? Ruang Tidak untuk bergerak, Bu. pergerakan. Oke. Ya. Kalau bergerak gimana? Ngeri ya kalau bergerak ya. Antar tulang tengkorak. Bisa kelihatan itu otaknya nanti. Oke, fibrous dan juga sinartrosis. Contohnya adalah pada tulang tengkorak. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut lagi yang selanjutnya. Ini gambar tulang apa? Yang kanan, Vertebra, vertebra. Yang sebelah kiri, pelvic. Pelvic. ya, vertebra dan juga pelvic. Kira-kira berdasarkan histologinya ini apa ini? Yang menghubungkan antar tulang ini berdasarkan histologinya apa? Kartilago, cartilaginous. Di sini udah kelihatan ya.
Ada fibrokartilago. Di sini juga fibrokartilago. Gitu. Dihubungkan oleh kartilago. Kemudian kira-kira untuk keleluasaan geraknya apa? Yang mana? Menjauh Yang mendekat. ambiar, Amfiartrosis, menjauh mendekat. Oke. Cartilaginous amfiartrosis. Tip. Satu lagi. Ini. Histologinya apa? Sinovial. Sinovial. Untuk keluasaan geraknya, kira-kira apa? diartrosis. Diartrosis. Tinggal satu ya, diartrosis. Oke, bisa dipahami ya untuk jenis-jenis sendinya tadi. Dari histologinya dan juga keleluasaan geraknya. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang, ini sedikit familiar ya kalau di SMA ya. Ada yang sendi pelana, sendi putar, sendi peluru. Ini juga jenis-jenis sendi, termasuk jenis-jenis sendi. Untuk yang ini, ada sendi luncur. Jadi sendi luncur itu memungkinkan adanya pergerakan pada bidang datar. Contohnya pada intervertebral. Tapi intervertebral yang di sini nih. Ini ya. Nah, kemudian juga ada sendi pelana. Sendi pelana itu gerakannya itu yang saling tegak lurus. Gerakannya saling tegak lurus. Contohnya itu ada pada karpometakarpal. Tahu ya karpometakarpal? Antara tulang karpal dan juga tulang metakarpal. Jari-jari. Kemudian yang hing joint ini adalah sendi engsel. Sendi engsel itu seperti pintu, gerakannya satu arah. Contohnya ada pada cubital. Cubital ini adalah antara tulang humerus, radius, dan juga ulna. Kemudian ada pivot. Pivot itu adalah sendi putar. Sendi putar itu contohnya ada pada proximal radio-ulnar joint. Di mana itu proximal radio-ulnar joint? Proximal itu atas atau bawah? Kira-kira. Oh, kira-kira. Yang nggak kira-kira. Proximal itu atas atau bawah? Atas, Bu. Atas. Ya, Atas. oke. Atas. Berarti kalau radio ulnar, atasnya mana? Mana atasnya? Ini atau sini? Siku atau di pergelangan tangan? Di pergelangan tangan. Pergelangan tangan, Bu. Yakin? Proksimal atas. Kita bilang proksimal atau distal itu berdasarkan posisi anatomis. Kalau posisi anatomis, yang atas yang mana? Antara siku dan pergelangan tangan. Siku. Siku. Kalau pergelangan tangan jadinya distal. Ya. Proximal radio ulnar berarti di sini. Oke, kemudian ada lanjut ya, ball and socket joint. Ball and socket joint itu sendi putar. Ini memungkinkan ke banyak arah, ke segala arah. Jadi ada contohnya glenohumeral joint antara cavitas glenoidalis dan juga caput humeri. Nih, cavitas glenoidalis nempel sama scapula. Kemudian ada caput humeri. Kemudian yang terakhir adalah sendi elipsoid. Sendi elipsoid itu dia antara ini tulang atlas dan juga oksipital, atlanto-oksipital. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang bidang gerak. Jadi di sini bidang gerak itu adalah bidang yang membagi tubuh. Ada sagittal, frontal, transversal, dan juga satu lagi itu adalah rotasi.
Saya lupa memasukkan. Di sini nanti akan berhubungan tentang bagaimana teman-teman menulis hasil pemeriksaan menggunakan goniometer. Teman-teman kan sudah dapat ini ya, Alkes Kit ya? Ada yang sudah ambil? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Buka. Sudah dibuka belum? Sudah. Iya. Ada yang bentuknya seperti penggaris ya, yang ada bulatnya itu. Ya, Bu, Ada, Bu. yang buat ukur Itu namanya. Ya, betul. Ukur apa? Untuk ukur apa itu? Siapa tadi yang bilang ukur? orang hamil. Ukur orang hamil? Maksudnya? Kalau saya waktu PKL itu pernah lihat, Bu, yang kayak penggaris tapi dia digulung itu kan, yang bulat itu kan, Bu. Nah, itu buat ngukur perutnya orang hamil. Oh, mungkin bila Kalau nggak salah. ya, bisa. Itu kan ada sentimeternya ya. Bisa. Jadi kalau untuk kita, itu mungkin untuk bidan ya. Kalau untuk kita itu digunakan untuk mengukur lingkup gerak sendi atau range of motion. Namanya goniometer. Nah, di situ nanti hasil pengukuran dari goniometer itu akan jadi contohnya coba saya show dulu. Jadi nanti itu kan dalam bentuk goniometer itu kan dalam bentuk derajat ya, dalam bentuk derajat. Nanti misalkan kita akan mengukur gerakan fleksi ekstensi pada elbow, fleksi dan juga ekstensi. Kita sudah dapatkan nih. Sagital yang pertama. Sagital itu adalah bidang gerak yang membagi tubuh antara kanan dan juga kiri. Contoh gerakannya tadi adalah fleksi. Nah, kita mau tadi sudah mengukur goniometer mendapatkan ekstensi itu 0 derajat, kemudian fleksi itu ada 120 derajat misalkan gitu. Cara penulisannya adalah kita harus tahu dulu fleksi ekstensi itu bidang geraknya apa. Tadi sudah tahu kita bidang geraknya sagital. Kita tuliskan S sama dengan yang pertama kali ditulis adalah gerakan yang menjauhi tubuh. Gerakan yang menjauhi tubuh itu adalah ekstensi. Ekstensi tadi adalah 0 derajat. Kita tulis 0 derajat. Kemudian kita mulai mengukur itu pada posisi apa. Kita tulis 0 derajat juga. Kemudian yang terakhir adalah gerakan yang mendekati tubuh, yaitu gerakan fleksi. Fleksinya tadi kita dapat adalah 120 derajat. Begitu. Itu cara penulisannya. Jadi nanti kita harus tahu, cara penulisannya itu kita harus tahu gerakan abduksi-adduksi itu bidangnya apa ya? Frontalkah, transversalkah, sagitalkah, rotasikah? Baru kita bisa nulis hasilnya. R misalkan. Atau F atau T. Gitu. Bisa dipahami ya. Nanti tujuannya, fungsinya itu untuk itu. Nah, kemudian yang kedua adalah gerakan bidang gerak frontal. Bidang gerak frontal ini membagi antara anterior dan posterior. Anterior depan, posterior belakang. Contoh gerakannya apa? Contoh gerakannya adalah abduksi dan juga aduksi. Abduksi, aduksi. Jadi, gini, teman-teman, logikanya gini aja. Kalau misalkan dibaginya gini, ini sagital ya, ini dibaginya gini. Berarti gerakannya cuma bisa gini aja. Nggak bisa gerakan yang kanan-kiri. Cuma bisa atas bawah. Kalau kanan-kiri nanti nabrak. Nggak bisa. Jadi cuma gerakannya atas bawah aja. Frontal, membaginya depan dan belakang. Berarti gerakannya cuma bisa gini aja. Mau gerakannya depan belakang nggak bisa. Mau gerakannya depan belakang, ya gini juga nggak bisa. Nabrak.
Logikanya gitu aja. Kemudian yang transversal itu membagi. Contohnya bisa juga dengan abduksi dan adduksi horizontal. Abduksi dan adduksi horizontal. Jadi gerakannya cuma bisa gini-gini aja. Nggak bisa atas bawah, nabrak. Bisa dipahami, logikanya gitu aja. Gitu ya. Sagittal tadi bisa fleksi ekstensi, frontal tadi bisa abduksi adduksi 0 derajat, transversal tadi horizontal abduksi dan adduksi. Macam-macam gerakannya, nanti silahkan teman-teman bisa cari di teman-teman kan juga dapat buku ISOM ya. Itu nanti buku ISOM-nya dibaca, di situ ada tulisan S, F, T, R gitu-gitu, silahkan bisa bisa dilihat apa saja gerakan yang ada di sagittal, frontal, transversal dan juga rotasi. Kalau rotasi jelas yang berputar ya. Yang rotasi itu nanti berarti bisa kalau di elbow itu ada pronasi supinasi, kemudian bisa endorotasi, eksorotasi, macam-macam ya. Nanti silahkan bisa dicari sendiri. Oke, kita lanjutkan untuk Enfield. Enfield ini adalah rasa pada akhir gerakan. Ada Enfield fisiologis, ada juga Enfield patologis. Untuk Enfield yang fisiologis, berarti fisiologis itu adalah kondisi alami di dalam tubuh. Kalau patologis itu berarti kondisi sakit. Itu. Yang Enfield fisiologis itu ada 3, ada soft, elastik, dan juga hard. Kalau yang soft itu pertemuan antara jaringan lunak. Jadi contohnya fleksi knee, fleksi elbow, fleksi elbow. Di sini ketemu nih. Antara sini, otot sama otot ketemu. Makanya dia soft. Enfield, akhir gerakan fleksi. Akhir gerakan fleksi itu soft. Karena pertemuan antara jaringan lunak. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian yang kedua adalah elastik. Elastik itu adanya regangan karena intinya seperti terbatas karena adanya regangan dari ligamen. Contohnya pada endo dan eksorotasi glenohumeral joint. Ini. Bisa teman-teman rasakan. Ini enggak ketemu otot sama otot, ketemu tulang sama tulang juga enggak. Jadi elastik. Dia karena ada regangan pada ligamen. Yang hard ini pertemuan antar tulang. Jadi bisa dirasakan ketika ekstensi elbow. Dirasakan ya. Keras kan akhirnya. Kalau dirasakan gini akhirnya keras. Itu hard. Contohnya adalah ekstensi elbow. Bisa dipahami ya. Itu untuk yang Enfield fisiologis. Kemudian untuk Enfield patologis itu ada empty, firm, springy. Lingkup gerak sendi yang normal. Misalkan nih tadi ekstensi elbow itu normalnya adalah 0 derajat. Ini kan 0 derajat ya, lurus ini kan 0 derajat ya. Nah, karena dia adanya kondisi patologis, misalkan habis berantem sama temennya, dipatahin. Jadi ini lebih, nggak cuma 0. Gitu. Dislokasi ini si elbow-nya. Dislokasi, keluar dia. Sendinya. Si radius ulnanya keluar dari humerus. Jadi bisa lebih, nggak cuma 0, tapi bisa lebih. Kemudian yang firm, itu gerakannya terbatas karena ligamennya memendek. Karena ligamennya memendek itu bisa tadi pada exoendo pada shoulder, karena adanya frozen shoulder. Itu kondisi patologis ya, frozen shoulder. Kemudian juga springy itu adanya terbatas karena ada ketegangan otot. Kalau tadi karena regangan dari ligamen, ini karena ketegangan dari otot. Misalkan ketika teman-teman mau mencium lutut, kakinya lurus mau cium lutut. Kadang kan ada yang sampai, ada yang enggak.
Nah, itu kalau yang nggak sampai, itu kan berarti tidak fleksibel ya. Ototnya tidak fleksibel, makanya itu terbatas karena ada ketegangan pada otot. Tuh, bisa dipahami ya. Dari Enfield, rasa pada akhir gerakan ada fisiologis dan juga patologis. Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan mungkin? Sebelum saya lanjut lebih jauh. Ada? Belum? Sudah? Belum, Bu. Ada? Gimana? Belum, Bu, dari saya. Oh ya, oke. Mungkin mewakili yang lain juga ya. Belum. Malu untuk menjawab. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada, kita mulai membahas untuk yang temporomandibular joint. Kita sudah masuk temporomandibular joint. Ini kalau dilihat di sini, ini histologinya apa? Temporomandibular joint. Gini dulu deh. Di sini ada gerakan protrusor, maaf ini protrusor, retrusor, lateral excursion kanan, lateral excursion kiri, elevasi depresi, protrusor. Jadi yang gerak itu adalah mandibula yang bawah ini bergerak. Protrusor itu ke depan, retrusor ke belakang. Lateral excursion kanan, kanan. Lateral excursion kiri, ke kiri. Elevasi, depresi. Gitu. Itu bidang geraknya apa? Protrusor, retrusor bidang geraknya apa? Protrusor, retrusor tadi depan dan belakang. Gerakannya maksudnya. Gerakan mandibulanya ke depan dan juga ke belakang. Bidang geraknya apa? Frontal kah, Bu? Frontal itu membagi depan dan belakang. Kalau gerakannya protrusor, retrusor, kalau gerakannya protrusor, retrusor depan belakang. Sedangkan frontal membagi depan dan belakang. Kalau gerakan depan belakang nabrak. Apa? Transversal. Transversal, Bu. Yup, betul. Transversal begini ya, jadi gerakan ke depan belakang nggak masalah. Nggak nabrak. Logikanya gitu. Sekarang yang lateral excursion kanan dan kiri. Frontal. Lateral excursion kanan dan juga kiri. Frontal tadi membagi antara depan dan belakang. Berarti yang sagital. Iya, frontal. Frontal. Kalau dilihat ini frontal bisa, transversal bisa. Nanti coba silahkan teman-teman cari ya. Oke. Kemudian saya tadi frontal setuju-setuju aja sih. Bisa. Yang saya dapat memang frontal juga, tapi teman-teman silahkan cari lagi ya, antara frontal dan juga transversal. Kemudian ada elevasi depresi. Buka mulut dan tutup mulut. Apa itu bidang geraknya? Sagital. 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 Paham ya? Atas. Oke, di sini ada banyak gerakan nih. Berarti ini kira-kira apa? Aduh, sinovial udah ketebak. Sinovial ya. Gagal saya. Oke, ini berdasarkan histologinya adalah sinovial. Kalau untuk keleluasaan geraknya apa? Diartrosis. Diartrosis. Hukumnya hukum berapa? Konkav konveks? Hukumnya hukum berapa? 1. Hukum 1 itu apa? Yang apa tadi? Yang berlawanan.
Cembung bergerak pada cekung ya. Ini bisa Ya. Jadi cembung bergerak pada cekung. Yang bergerak adalah kondilusnya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Pronasi dan juga supinasi. Tadi fleksi ekstensi sudah, fleksi ekstensi, elbow. Pronasi supinasi itu seperti ini. Pronasi, supinasi. Jadi telapak tangan menutup, tapi harus lurus ya. Nggak harus lurus sih. Posisi seperti ini juga bisa nih. Mana sih ini? Pronasi, supinasi. Menutup dan membuka. Begitu. Nah, kalau yang ini, histologi apa nih histologinya? Apa histologinya ini? Sudah ada tulisannya itu digambar? Kartilage. Ini nih. Dia kan gerakan Sinovial. 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 Berarti apa kalau untuk leluasaan geraknya? Diartrosis. Yang berlaku Diartrosis. Kom 2. Sip. Itu ya caranya menganalisa ya. Fleksi ekstensi, bidang geraknya? Fleksi ekstensi bidang geraknya? Sagital. Pronasi supinasi? Pronasi supinasi adalah rotasi. Jadi ada rotasi. Tadi ya, yang apa namanya, proximal radio ulnar joint untuk pronasi supinasi. Itu adalah rotasi. Oke, kita lanjut untuk yang terakhir, itu ada maximally loose pec position. Itu adalah posisi di mana sendi itu dalam keadaan longgar. Di sini untuk yang elbow itu ada posisinya keadaan longgar. Ini nanti berguna untuk ketika teman-teman melakukan manual terapi. Gitu. Melakukan manual terapi joint play movement itu menggunakan ini MLPP, CPP. Jadi harus tahu dulu memang ketika MLPP-nya itu ketika apa, CPP-nya ketika apa, supaya bisa melakukan manual terapi. Nah, di sini untuk elbow-nya itu adalah posisi fleksi 70 derajat antara pronasi dan juga supinasi. Fleksi 70 derajat. Fleksi 70 derajat. Mungkin kira-kira segini ya. 70 derajat antara pronasi dan juga supinasi. Ini. Antara pronasi dan supinasi. Kan pronasi begini, supinasi begini. Berarti antara pronasi dan supinasi. 70 derajat, ini 70 derajat. 70 derajat antara pronasi dan juga supinasi. Untuk normal, tapi tanpa tanpa gigi atas dan bawah itu nggak menyatu, gitu. TMJ posisi normal. Kemudian untuk yang close pec position itu adalah posisi di mana sendi dalam keadaan mengunci. Biasanya itu pada akhir gerakan. Untuk yang elbow itu pada posisi ekstensi. Ini adalah posisi menguncinya elbow. Gitu. Close pec position. Maksimal ini. Kemudian untuk yang TMJ itu pada posisi depresi. Gitu. Itu untuk MLPP dan CPP ya. Sudah bisa dipahami? Sudah selesai? Apakah ada yang ingin didiskusikan? Sebelum kita lanjut ke kita main-main quiz. Feel free to ask ya, jika memang ada yang masih belum paham, akan saya jelaskan ulang.
Nanti kalau memang teman-teman mendapatkan bacaan yang lain dari sumber yang memang terpercaya dan itu berbeda dengan apa yang saya sampaikan, tidak masalah. Tapi jangan sampai teman-teman mendapatkan apa yang saya sampaikan berbeda dengan apa yang teman-teman dapat dari blog yang tidak ada sumbernya, jangan sampai gitu. Oke, ada yang mau didiskusikan dulu sebelum kita lanjut ke kuis? Kita main-main kuis. Ibu, bisa diulangin lagi nggak yang penjelasan MLPP dan CPP itu, Bu? Saya kurang kurang mengerti di situ. Memang ini ya, kinesiologi itu belum kerasa kayak belum kerasa kayak paham itu belum kerasa sekarang. Nanti ketika teman-teman sudah melakukan terapi, sudah melakukan pemeriksaan, itu teman-teman akan pelan-pelan, oh iya, pasti gitu. Jadi untuk yang MLPP itu adalah posisi di mana sendi itu dalam keadaan longgar maksimal. Maksudnya itu ketika sendi itu bisa digerakkan kemana aja. Gitu. Ke segala arah itu bisa digerakkan. Ini biasanya dilakukan untuk manual terapi, dan manual terapinya ini pasiennya itu dalam keadaan diam. Jadi yang menggerakkan itu adalah terapisnya, pasif gerakannya. Gitu. Jadi nanti makanya terapisnya itu harus tahu posisi ketika longgar maksimal itu seberapa supaya bisa digerakkan. Contohnya pada kasus dislokasi sendi. Dislokasi sendi itu kan sendinya keluar ya. Misalkan gini, yang tadi glenohumeral joint. Ini si kaput humeri itu keluar dari cavitas glenoidalis. Gimana cara kita mengembalikan? Kita harus tahu posisi biar kita bisa mengembalikan masuk lagi. Kalau kita nggak tahu MLPP-nya, kita asal-asal aja. Teman-teman pernah dengar yang namanya sangkal putung ya? Pernah? Pernah nggak? Pernah. Pernah, Ya, Bu. sangkal putung itu mereka secara cuma-cuma melakukannya ya. Jadi terserah mereka mau gimana. Mereka nggak tahu posisi MLPP dan CPP-nya. Padahal penting MLPP dan CPP. Kalau teman-teman tahu yang namanya MLPP, itu baru teman-teman bisa mengembalikan dari posisi itu. Dari si kaput humeri yang keluar tadi, dimasukkan kembali ke cavitas glenoidalis. Intinya seperti itu. Gitu ya. Kemudian untuk yang close back position, itu sama juga, nanti dia tapi pada keadaan, pada akhir gerakan yang dia nanti tidak memungkinkan adanya pergerakan sama sekali. Itu juga fungsinya nanti untuk melakukan manual terapi. Yang memang si sendi itu nggak boleh bergerak gitu. Yang bergerak adalah sendi yang lain. Intinya seperti itu. Menjawab tidak, Mas Naufal? Iya, Bu. Terima Semoga kasih. ya, semoga bisa membantu. Yang lainnya mungkin nanti sambil berjalan teman-teman nanti ketika mau semester akhir itu nanti pasti teman-teman akan belajar tentang terapi dan juga pemeriksaan-pemeriksaan. Itu. Sudah? Atau ada lagi? Cukup? Kalau cukup, silakan teman-teman buka Kahoot ya.